Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video kali ini, kita akan membahas apa saja weblog yang dapat kita gunakan sebagai pengganti Blogger ataupun WordPress.com. Yang kita ketahui, aplikasi berbasis website tersebut ada pada cPanel. Sebelum kita masuk ke cPanel, kita akan lihat terlebih dahulu Blogger.com yang biasa digunakan untuk membuat weblog dan WordPress.com yang fungsinya sama untuk membuat weblog juga. Nah, kalau teman-teman lihat, weblog ini sebenarnya sudah ada dari sejak lama. Saya juga dulu menggunakan Blogger ini pada tahun 2010. Pada waktu masih sekolah waktu itu. Untuk tampilannya juga saat ini sudah banyak sekali untuk Blogspot sendiri, dan juga ada AdSense untuk mencari dolar melalui iklan. Nah, lalu apa saja sih contoh-contoh dari Blogger? Teman-teman kalau melihat ataupun mencari di search engine, misalnya nah, ini adalah salah satu contoh Blogger.com yang sudah dimodifikasi ataupun menggunakan template yang ada di internet. Nah, ini bukan punya saya blog ini. Ini saya hanya mengambil contoh di mana teman-teman nanti dapat menggunakannya, mendapatkan nama yang bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan. Namun di belakangnya tetap ada blogspot.com. Kelebihannya, Blogger ini kita tidak perlu membayar hosting lagi, tidak perlu men-setup ataupun mengatur banyak hal di dalam website ini ataupun weblog ini. Kenapa? Karena untuk segi kecepatan sendiri sudah diatur oleh Google, kemudian untuk domain juga sudah disediakan. Jadi Blogger.com ini salah satu produk dari Mbah Google, di mana produk yang dikeluarkan oleh Google biasanya sudah banyak sekali fitur di dalamnya. Nah, lalu ada juga WordPress.com yang biasa kita kenal. Ini biasa juga digunakan untuk membuat weblog ataupun website. Jadi sebetulnya untuk WordPress ini powerful sekali. Tidak hanya digunakan untuk membuat weblog, tapi bisa juga digunakan untuk membuat sebuah website. Di sini contohnya yang paling depan kita lihat, ini adalah sebuah website dari pemutar suara. Dan juga ada website di sini sebelah kirinya ada untuk personal. Ada juga untuk menceritakan tentang kehidupan, kemudian galeri foto dan lain sebagainya. Dan juga untuk penggunaannya ketika kita mengedit tampilannya itu sangat dimudahkan sekali di WordPress ini. Nah, jadi inilah Blogger.com dan WordPress.com yang biasa digunakan dan termasuk sangat populer di dunia. Nah, lalu apa saja yang ada di cPanel kita? Yuk kita lihat.
Di blog sendiri ada kategori WordPress di sini. Kenapa WordPress masuk di blog cPanel? Karena WordPress ini terbagi dua. Ada WordPress.com yang dikelola secara full oleh WordPress, di mana WordPress menyediakan hostingnya, menyediakan domainnya, lalu juga menyediakan fitur-fitur yang biasa digunakan dalam website seperti misalnya kecepatan, kemudian bandwidth, dan sebagainya. Banyak sekali fitur-fitur yang ada di WordPress, baik itu tentang kecepatan, kemudian dari segi upload gambar, dan lain sebagainya. Kita tidak memerlukan atau tidak memikirkan yang ada di belakang layar. Nah, jika WordPress yang ada di cPanel ini, kita perlu memikirkan nanti kita menggunakan template apa, kemudian apa saja pengaturannya ketika menggunakan template yang sudah kita pilih tadi, kemudian pluginnya apa saja. Itu bisa kita gunakan plugin yang di luar dari buatan WordPress. Misalnya kita membuat plugin sendiri, seperti misalnya untuk pembayaran SPP siswa misalnya, itu bisa kita gunakan nantinya. Lalu ada juga .clear, kemudian Serendipity. Di sini juga masuk HTML, ada juga Setpad. Jadi Setpad ini sudah kita coba sebelumnya dan juga masuk kategori blog. Lalu bagaimana cara menginstalnya? Menginstalnya cukup sederhana. Kita bisa pilih salah satu dan klik install. Lalu kemudian masukkan detail yang sudah ada kolomnya disediakan dan klik install. Tunggu proses sampai selesai dan dapat digunakan. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah.ut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.